Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Never Split the Difference karya Chris Voss. Buku ini membahas tentang pengalaman Chris, seorang negosiator tawanan internasional yang bekerja untuk FBI. Sepanjang karirnya, dia banyak bernegosiasi dengan berbagai jenis kriminal, seperti perampok bank hingga teroris. Nah, yang menarik di sini adalah Chris melihat negosiasi dengan cara yang berbeda. Negosiasi itu bukan pertarungan argumen, tapi proses eksplorasi. Tujuan kamu dalam negosiasi adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan mengungkap apa sih yang sebetulnya mereka inginkan. Supaya bisa terwujud, kamu harus menggunakan rasa empati dan menciptakan rasa saling percaya untuk memulai percakapan yang sesungguhnya. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Yang pertama, mendengar secara mendalam. Ketika kita bernegosiasi, artinya kita sedang berbicara dengan manusia yang butuh dihargai dan juga ingin dimengerti. Di awal percakapan, fokus utama kita bukan untuk membalas argumennya, tapi kita harus mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, jika kamu terlalu terburu-buru dalam bernegosiasi, maka orang akan merasa nggak didengerin dan berpotensi merusak komunikasi yang sudah kamu bangun. Chris memberikan contoh di tahun 1993. Saat itu, perampok bank menawan Sandra di New York. Pemimpin perampok tersebut terdengar takut dan tidak bisa mengambil keputusan. Dia selalu berkata menggunakan kata kami. Negosiator pada saat itu berusaha mendengar secara mendalam dan menggali informasi. Akhirnya mereka tahu kalau di kelompok itu ada satu orang yang ragu-ragu. Nah, negosiator itu langsung fokus ke orang tersebut, kemudian dibujuk untuk bicara dengan memberikan rasa aman. Selama beberapa jam kemudian, akhirnya perampok bank itu menyerah tanpa melukai Sandra satupun. Kedua, kuasai kata tidak dalam negosiasi. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk setuju. Apabila kita paksakan, malah membuat lawan bicara kita menjadi marah. Kata tidak bukanlah akhir dari negosiasi, tapi merupakan titik awal untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dan kita bisa mulai negosiasi dari situ. Kata tidak bisa berarti banyak hal. Misalnya, saya belum siap untuk setuju. Kamu buat saya nggak nyaman, saya nggak ngerti, atau saya butuh informasi tambahan. Ketika mereka bilang tidak, tanyakan pertanyaan yang solutif. Contohnya kayak gini, apa sih yang buat kamu nggak setuju? Atau apa yang bisa saya lakukan supaya kamu bisa setuju? Dalam bernegosiasi, kamu bukan hanya bertujuan untuk meraih kesepakatan, tapi harus memastikan kesepakatan itu dijalankan oleh masing-masing pihak. Negosiasi itu ibarat menaiki tangga. Setiap anak tangga yang kamu naiki akan membantu kamu semakin dekat dengan tujuanmu. Sebelum itu terjadi, kamu harus bisa membuat dia bilang iya betul. Kata ini jauh lebih kuat dari kata setuju. Ketika dia bilang iya betul, artinya dia mengakui apa yang kamu bicarakan dan merasa dihargai. Ketiga, mencari kesepakatan yang adil. Adil adalah kata yang kuat dalam setiap skenario negosiasi. Tentunya reputasi kamu sebagai negosiator yang adil adalah rapor positif untuk mencapai kesepakatan. Kita harus bisa membujuk lawan bicara kita kalau dalam setiap negosiasi yang adil, pasti ada yang dikorbankan oleh masing-masing pihak. Chris memberikan tips bagaimana mencapai negosiasi yang adil. Pertama, jangan pernah kasih penawaran harga duluan ketika bernegosiasi. Biarkan pihak lawan bicara kita yang menentukan harganya duluan. Dalam perjalanan karirnya, pihak lawan bicara cenderung memberikan penawaran yang lebih tinggi daripada apa yang dia pikirkan. Nah, setelah penawaran harga sudah diberikan, kita harus siap untuk memberikan penawaran harga tandingan. Chris menyarankan kita untuk memberikan kisaran harga dan referensi yang mendukung. Misalnya, saat negosiasi gaji, kita bisa bilang gini, nah untuk level manajerial di perusahaan multinasional sebesar ini, informasi yang saya dapat gajinya tuh sekitar sekian hingga sekian. Referensi membuat lawan bicara kita mudah menerima argumen yang kita sampaikan. Tips lain adalah ketika kita kasih penawaran harga, kasih angka yang ganjil. Misalnya seperti ini. Untuk total jasa dari pekerjaan ini, kita menawarkan harga sebesar Rp15.625.725. Nah, angka yang ganjil menunjukkan kalau kita sudah menghitung angka ini dengan teliti. Jadi, pihak lawan bicara kita tidak mengira kalau kita markup harga yang tinggi. Dalam bernegosiasi, jangan lupa untuk perhatikan hal lain selain apa yang dia bicarakan. Berdasarkan aturan 73855% yang diciptakan oleh Profesor Albert Mehrabian, setiap pesan yang disampaikan terdiri dari 7% kata, 38% nada ucapannya, dan 55% bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya. Contohnya, ketika seorang bilang setuju tapi bahasa tubuhnya berkata sebaliknya,
Kita harus bisa menyadari hal ini dan langsung ngomong. Hal ini penting untuk memastikan setiap pihak menghormati kesepakatan yang sudah dibuat dan menjalankannya. Hidup merupakan kumpulan dari negosiasi, mulai dari beli mobil, nego gaji, beli rumah, hingga bicara dengan pasanganmu. Walaupun begitu, banyak orang berusaha menghindari negosiasi untuk menghindari konflik. Padahal setiap konflik, apabila dikelola dengan baik, akan memperoleh hasil yang menarik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye.